Arga selalu percaya bahwa rumah tangga yang dibangun dengan cinta dan kejujuran akan mampu bertahan menghadapi apapun. Selama 7 tahun menikah dengan Nadia, ia merasa menjadi lelaki paling beruntung di dunia. Mereka memang tidak hidup mewah. Rumah kecil di pinggir kota itu hanya memiliki 2 kamar, ruang tamu sederhana, dan halaman sempit yang dipenuhi tanaman milik Nadia. Tetapi bagi Arga, rumah itu adalah tempat paling nyaman di dunia. Setiap pagi sebelum berangkat bekerja, Nadia selalu menyiapkan sarapan. "Hati-hati di jalan," kata Nadia sambil menyerahkan bekal. Arga biasanya mencium kening istrinya. "Jaga rumah." "Iya." Nadia tersenyum. Iya, tidak ada yang menyangka bahwa di balik senyum itu, sebuah rahasia besar mulai tumbuh. Semuanya berawal ketika Nadia bertemu kembali dengan seseorang dari masa lalunya. Namanya Rian. Rian adalah sahabat lama Arga. Mereka pernah bekerja bersama sebelum akhirnya Rian membuka usaha sendiri. Karena itulah Arga sangat mempercayainya. Bahkan beberapa kali Arga meminta Rian membantu menjaga Nadia ketika ia harus pergi ke luar kota. "Aku titip Nadia." "Iya," kata Arga suatu ketika. Rian tertawa. "Tenang saja, dia sudah seperti adikku sendiri." Kalimat itu terdengar sederhana. Namun bertahun-tahun kemudian, Arga akan mengingatnya sebagai salah satu kebohongan terbesar yang pernah ia dengar. Perubahan Nadia tidak terjadi secara tiba-tiba. Awalnya sangat kecil, Nadia mulai sering memegang ponselnya. Jika dulu ia meletakkan ponsel di atas meja, kini benda itu selalu berada di tangannya. Jika Arga masuk ke ruangan, Nadia sering buru-buru mematikan layar. Suatu malam, Arga bertanya, "Siapa yang chat?" Nadia terdiam sesaat. "Teman." "Teman siapa?" "Teman lama." Arga tersenyum. Ia tidak ingin menjadi suami yang terlalu curiga. Dia sudah. Namun malam itu, ketika Nadia tertidur, Arga melihat istrinya tersenyum dalam tidurnya. Entah mengapa, hati Arga terasa tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, Nadia mulai sering keluar rumah dengan alasan yang berbeda-beda. Ada urusan teman, ada keperluan keluarga, ada pekerjaan mendadak. Arga tidak pernah melarang. Ia hanya mulai bertanya-tanya. Sampai suatu malam, Nadia pulang hampir tengah malam. Arga masih duduk di ruang tamu. "Kok baru pulang?" Nadia terlihat terkejut. "Masih bangun. Aku nunggu kamu. Tadi ada urusan." Arga mengangguk. Ketika Nadia berjalan melewatinya, Arga mencium aroma parfum yang bukan milik istrinya. Ia menoleh. "Nadia, ya, kamu tadi pergi sama siapa?" Nadia terdiam. "Sendiri." Jawaban itu membuat Arga semakin bingung. Karena parfum itu bukan hanya asing. Aromanya sangat kuat. Dan beberapa hari kemudian, Arga menemukan parfum yang sama di dalam mobil Rian. Hari Minggu pagi, Nadia sedang mandi ketika ponselnya berbunyi. Arga tidak berniat membuka, tetapi sebuah pesan muncul di layar. "Aku masih memikirkan malam tadi." Arga terdiam. Pesan berikutnya masuk. "Aku ingin bertemu lagi." Jantung Arga berdetak semakin cepat. Nama pengirimnya terlihat jelas. Rian. Untuk beberapa detik, Arga tidak mampu bergerak. Tangannya terasa dingin. Ia membaca pesan itu sekali lagi. Kemudian Nadia keluar dari kamar mandi. "Mas." Arga langsung meletakkan ponsel tersebut. Nadia melihat wajah suaminya. "Kamu kenapa?" Arga menatapnya lama. "Tidak apa-apa." Namun sejak saat itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia mulai mengingat semua kejadian selama beberapa bulan terakhir. Nadia yang sering pulang terlambat. Ponsel yang selalu disembunyikan. Perubahan sikap. Alasan-alasan yang tidak masuk akal. Dan Rian. Semuanya tiba-tiba terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Malam itu Arga tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu sampai pagi. Bukan karena marah, tetapi karena ia masih berharap semuanya hanya kesalahpahaman. Ia berharap sahabatnya tidak mengkhianatinya. Ia berharap istrinya masih menjadi perempuan yang ia kenal. Tetapi harapan itu perlahan mati. Arga akhirnya memutuskan mencari kebenaran. Ia tidak langsung bertanya kepada Nadia. Ia ingin memastikan semuanya. Selama beberapa hari, Arga memperhatikan gerak-gerik istrinya. Hingga suatu sore, Nadia mengatakan ingin pergi membeli sesuatu. Arga membiarkannya. Namun setelah beberapa menit, ia mengikuti dari kejauhan. Mobil Nadia berhenti di sebuah kafe. Arga menghentikan mobilnya cukup jauh. Tidak lama kemudian, sebuah mobil lain datang. Mobil milik Rian. Rian turun. Nadia tersenyum ketika melihatnya. Senyum yang sudah lama tidak diberikan kepada Arga. Keduanya masuk ke dalam kafe. Arga hanya bisa memandang dari kejauhan. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menggenggam setir dengan kuat. "Kenapa kalian melakukan ini kepadaku?" Beberapa menit kemudian, Arga melihat Rian menggenggam tangan Nadia. Saat itulah semua harapannya hancur. Ia tidak masuk ke kafe. Ia tidak membuat keributan. Ia hanya pergi. Sepanjang perjalanan pulang, air matanya jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Arga merasa rumah yang selama ini ia perjuangkan ternyata sudah lama kehilangan maknanya. Malam itu Nadia pulang seperti biasa. Namun kali ini Arga sudah menunggunya di ruang tamu. Nadia, iya, duduk. Nada suara Arga membuat Nadia terdiam. Ia duduk perlahan. Arga meletakkan beberapa foto di atas meja. Wajah Nadia langsung berubah. Ini apa? Arga menatapnya. Kamu masih mau berbohong? Nadia tidak menjawab. Rian juga. Air mata Nadia mulai jatuh. Mas, berapa lama? Nadia menundukkan kepala. Jawab aku. 6 bulan. Arga memejamkan mata. 6 bulan. Selama 6 bulan, ia masih pulang membawa makanan untuk istrinya. Selama 6 bulan, ia masih bekerja keras membayar cicilan rumah. Selama 6 bulan, ia masih percaya bahwa perempuan yang tidur di sampingnya setiap malam mencintainya. Kenapa? Nadia menangis. Aku tidak tahu. Arga tertawa kecil. Tawa yang penuh kepedihan. Kamu tidak tahu. Aku hilaf. Hilaf sekali. Nadia terdiam. 6 bulan bukan hilaf, Nadia. Air mata Arga akhirnya jatuh. 6 bulan adalah pilihan. Nadia menangis semakin keras. Aku minta maaf. Arga menggeleng. Maaf tidak akan mengembalikan kepercayaan. Keesokan harinya, Arga mendatangi Rian. Rian sedang berada di tokonya ketika Arga datang. Begitu melihat Arga, wajah Rian langsung berubah. Kita perlu bicara. Rian menelan ludah. Aku bisa jelaskan. Arga tersenyum pahit. Lucu. Aku benar-benar minta maaf. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Rian diam. Bukan karena kamu mencintai Nadia. Arga menatap sahabatnya. Tapi karena aku percaya kepadamu. Rian menundukkan kepala. Aku salah. Benar. Arga menarik napas panjang. Kamu salah. Ia kemudian pergi tanpa memukul, tanpa berteriak, tanpa membuat keributan. Karena Arga sadar, tidak semua pengkhianatan harus dibalas dengan kemarahan. Ada kalanya seseorang cukup ditinggalkan. Beberapa minggu kemudian, Arga meninggalkan rumah. Ia membawa pakaian seperlunya. Nadia berdiri di depan pintu sambil menangis. Mas, jangan pergi. Arga bermimpi. Ia menatap rumah yang selama 7 tahun menjadi tempatnya pulang. Rumah ini masih berdiri. Nadia menangis. Tapi rumah tangga kita sudah tidak ada. Arga mengangkat tasnya. Aku pernah mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Ia menghela napas. Tapi aku tidak bisa terus tinggal di tempat yang membuatku kehilangan harga diriku. Nadia berusaha memegang tangannya. Arga perlahan melepaskannya. Semoga suatu hari kamu mengerti apa yang sudah kamu hancurkan. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, Arga pergi tanpa menoleh. Bab 8, Penyesalan. Waktu berlalu. Hubungan Nadia dan Rian ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Setelah semuanya terbongkar, Rian mulai menjauh. Pertengkaran terjadi hampir setiap hari. Nadia akhirnya menyadari sesuatu. Ia kehilangan seorang suami yang selalu ada untuknya demi seseorang yang ternyata tidak mampu memberikan kepastian. Suatu sore, Nadia membuka lemari. Di sana masih tersimpan kemeja Arga. Ia mengambilnya. Aroma parfum Arga masih samar-samar menempel. Nadia menangis. Ia teringat semua hal kecil yang dulu tidak pernah ia hargai. Suaminya yang selalu menjemput. Suaminya yang selalu menanyakan apakah ia sudah makan. Suaminya yang rela bekerja lembur demi membayar kebutuhan rumah. Hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa, kini menjadi sesuatu yang paling ia rindukan. Nadia mencoba menghubungi Arga. Tidak dijawab. Ia mengirim pesan. Mas, aku menyesal. Tidak ada balasan. Hari berikutnya ia mengirim pesan lagi. Kalau waktu bisa diulang, aku tidak akan melakukan semua ini. Tetap tidak ada jawaban. Akhirnya Nadia memahami. Ada kesalahan yang bisa dimaafkan. Tetapi ada kepercayaan yang sekali dihancurkan, tidak akan pernah kembali seperti semula. Setahun berlalu, Arga mulai membangun hidupnya kembali. Ia pindah ke kota lain dan membuka usaha kecil. Awalnya sangat sulit, tetapi perlahan ia mulai tersenyum lagi. Ia belajar bahwa hidup tidak berhenti hanya karena seseorang mengkhianatinya. Suatu sore, ketika sedang duduk di sebuah kedai kopi, seorang perempuan bernama Maya duduk di meja sebelah. Maya tersenyum. Boleh pinjam pulpen? Arga mengerahkan pulpen. Terima kasih. Pertemuan itu sederhana. Tidak ada keinginan pada pandangan pertama. Tidak ada janji. Hanya sebuah pertemuan kecil yang perlahan menjadi awal dari kehidupan baru. Beberapa bulan kemudian, Maya mengetahui kisah Arga. Aku tidak akan memintamu melupakan masa
Jika kepercayaan sudah mati, cinta yang tersisa seringkali tidak cukup untuk menghidupkannya kembali. Arga menatap langit sore. Maya menggenggam tangannya. Kamu bahagia? Arga tersenyum. Sekarang, iya. Ia kemudian berkata pelan. Dulu aku pikir orang yang meninggalkanku adalah orang yang mengambil kebahagiaanku. Maya menatapnya. Ternyata, Arga tersenyum. Ternyata dia hanya membuka jalan agar aku menemukan kehidupan yang lebih baik. Dan sejak hari itu, Arga tidak pernah lagi menoleh ke belakang. 3 tahun telah berlalu sejak Arga meninggalkan rumah lamanya. Hidupnya bersama Maya berjalan sederhana, tetapi penuh ketenangan. Tidak ada kemewahan, tidak ada kehidupan yang sempurna, namun ada sesuatu yang dulu hampir hilang dari hidup Arga, kepercayaan. Maya tidak pernah memaksanya melupakan masa lalu. Ia justru memahami bahwa luka membutuhkan waktu. Suatu malam, ketika mereka sedang makan malam, ponsel Arga berdering. Sebuah nomor tidak dikenal. Arga mengangkatnya. Halo, tidak ada jawaban. Halo, kemudian terdengar suara perempuan. Mas Arga. Arga langsung mengenalinya. Suara Nadia. Tubuhnya mendadak kaku. Maya memperhatikan perubahan wajah suaminya. Siapa? Arga tidak langsung menjawab. Di seberang telepon, Nadia menangis. Aku cuma ingin bicara. Arga menarik napas panjang. Untuk apa? Aku ingin minta maaf. Arga menutup mata. 3 tahun. Selama 3 tahun ia berusaha mengubur semuanya. Namun satu panggilan telepon mampu membawa kembali semua kenangan yang selama ini ia simpan. Aku sudah memaafkanmu, kata Arga akhirnya. Nadia terdiam. Benarkah? Iya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mau kembali? Arga terdiam cukup lama, karena memaafkan bukan berarti harus kembali. Kalimat itu membuat Nadia menangis. Mas, aku sudah punya kehidupan baru. Dengan Maya. Iya. Nadia terdiam. Kemudian ia berkata pelan. Dia lebih beruntung dariku. Arga menggeleng. Bukan soal keberuntungan. Lalu, dia menjaga apa yang sudah aku percayakan kepadanya. Telepon berakhir. Arga meletakkan ponsel. Maya tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya menggenggam tangan Arga. Aku tidak marah. Arga menatapnya. Terima kasih. Maya tersenyum. Aku tahu masa lalu tidak bisa dihapus. Yang penting, kamu memilih untuk tetap tinggal bersamaku. Arga tersenyum. Namun ia tidak tahu bahwa panggilan Nadia malam itu bukanlah akhir. Itu baru permulaan. Beberapa hari kemudian, Nadia datang ke kota tempat Arga tinggal. Ia tidak langsung menemui Arga. Ia berdiri cukup lama di depan sebuah toko kecil milik Arga. Dari kejauhan, ia melihat Arga sedang berbicara dengan Maya. Maya tertawa. Arga tersenyum. Pemandangan sederhana itu membuat dada Nadia terasa sesak. Ia akhirnya sadar bahwa Arga benar-benar telah melanjutkan hidupnya. Namun ada alasan lain mengapa Nadia datang. Sebuah rahasia yang selama ini ia simpan. Rahasia yang bahkan Arga tidak pernah tahu. Nadia ternyata sedang menghadapi masalah besar. Hubungannya dengan Rian telah berakhir buruk. Rian meninggalkannya setelah bisnisnya bangkrut. Nadia juga terlilit utang. Namun bukan hanya itu. Sebelum meninggalkan Nadia, Rian membawa sebuah dokumen penting. Dokumen itu berisi bukti bahwa beberapa tahun sebelumnya, Rian pernah menggunakan nama Arga untuk melakukan transaksi bisnis tanpa sepengetahuan Arga. Jika dokumen tersebut tersebar, Arga bisa ikut terseret dalam masalah hukum. Nadia mengetahui semuanya. Ia sebenarnya bisa diam. Namun untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Nadia ingin melakukan sesuatu yang benar. Ia ingin menyelamatkan Arga. Malam itu, Nadia menerima pesan. Jangan beri dokumen itu kepada Arga. Nadia menggigil. Pesan berikutnya masuk. Kalau kamu buka mulut, semua orang akan tahu apa yang kamu lakukan dulu. Nadia tahu siapa pengirimnya. Rian. Ia masih belum menyerah. Nadia mematikan ponselnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ketakutan. Keesokan harinya Nadia menemui Rian. Aku tidak takut lagi. Rian tertawa. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan aku? Aku tidak ingin menghancurkan siapapun. Lalu, aku hanya ingin memperbaiki kesalahanku. Rian mendekat. Kamu pikir Arga akan menerima kamu setelah mengetahui semuanya? Nadia terdiam. Mungkin Rian benar. Arga mungkin tidak akan pernah memaafkannya sepenuhnya. Namun Nadia sudah tidak memikirkan dirinya sendiri. Aku tidak perlu dia menerimaku. Nadia menatap Rian. Aku hanya ingin dia tidak menjadi korban dari kesalahan kita. Rian terdiam. Nadia kemudian pergi. Ia membawa dokumen tersebut. Dan sejak hari itu, hidupnya mulai berada dalam bahaya. Nadia akhirnya menemui Arga. Arga terkejut ketika melihatnya. Ada apa? Nadia menyerahkan sebuah map. Baca ini. Arga membuka map tersebut. Wajahnya berubah. Ia membaca dokumen demi dokumen. Tanda tangannya, nama perusahaannya, transaksi yang tidak pernah ia lakukan. Semuanya mengarah kepada satu orang. Rian, dari mana kamu mendapatkan ini? Aku menemukan semuanya setelah hubungan kita
berakhir. Arga menatap Nadia. Kenapa baru sekarang? Nadia menunduk. Karena aku pemikir. Arga diam. Aku terlalu takut menghadapi akibat dari kesalahanku. Air mata Nadia jatuh. Tapi kali ini aku tidak ingin lari. Arga menghela napas. Kamu tahu apa akibatnya? Iya, kamu bisa ikut terseret. Aku tahu. Kenapa? Nadia menatapnya. Karena meskipun kamu sudah tidak menjadi suamiku, aku masih tidak ingin melihat hidupmu hancur. Arga terdiam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia melihat Nadia bukan sebagai perempuan yang pernah mengkhianatinya, tetapi sebagai seseorang yang akhirnya berani menghadapi kesalahannya. Rian akhirnya mengetahui bahwa dokumen tersebut sudah berada di tangan Arga. Ia datang ke rumah Arga malam itu. Arga keluar menemui Rian. Kenapa kamu datang? Rian terlihat marah. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Aku tahu. Kamu bisa menghancurkan hidupku. Arga menatapnya tajam. Kamu sendiri yang menghancurkannya. Rian terdiam. Dulu aku menganggapmu saudara. Aku tahu. Aku mempercayaimu. Aku tahu. Dan kamu menghancurkan semuanya. Rian menundukkan kepala. Untuk beberapa detik, tidak ada suara. Kemudian Rian berkata, aku iri kepadamu. Arga terkejut. Iri? Kamu punya keluarga, punya kehidupan yang baik, semua orang mempercayaimu. Rian tertawa pahit. Aku ingin menjadi seperti kamu. Arga menggeleng. Lalu kamu memilih menghancurkan hidupku agar hidupmu terasa lebih baik. Rian tidak menjawab. Malam itu semuanya berakhir. Bukti-bukti diserahkan kepada pihak yang berwenang. Rian akhirnya harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasa benar-benar bebas dari masa lalu. Beberapa bulan kemudian, Nadia menemui Arga untuk terakhir kalinya. Aku datang bukan untuk meminta kamu kembali. Arga mengangguk. Aku tahu. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu. Apa? Terima kasih. Arga tersenyum kecil. Untuk apa? Karena dulu kamu pernah mencintaiku dengan tulus. Nadia menahan air mata. Sekarang aku mengerti betapa berharganya itu. Arga terdiam. Aku juga minta maaf. Nadia menatapnya. Untuk apa? Karena dulu aku terlalu lama membenci kamu. Nadia tersenyum sambil menangis. Kalau kamu tidak membenciku, mungkin aku tidak akan pernah belajar. Mereka berpisah tanpa pelukan, tanpa janji, tanpa keinginan untuk kembali. Hanya dua manusia yang pernah saling mencintai, lalu saling melukai, dan akhirnya belajar melepaskan. Arga kembali kepada Maya. Nadia berjalan sendirian. Namun kali ini, ia tidak merasa kehilangan. Ia merasa sedang memulai hidupnya dari awal. Bertahun-tahun kemudian, Arga duduk di teras rumah bersama Maya. Matahari mulai tenggelam. Maya menyandarkan kepalanya di bahu Arga. Kalau waktu bisa diulang, apa kamu akan mengubah semuanya? Arga tersenyum. Tidak. Kenapa? Karena kalau aku tidak pernah mengalami pengkhianatan itu, aku mungkin tidak akan pernah belajar menghargai diriku sendiri. Maya menggenggam tangannya. Arga menatap langit. Ia pernah kehilangan rumah, kehilangan istri, kehilangan sahabat. Namun pada akhirnya, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dirinya sendiri. Dan ia akhirnya mengerti. Pengkhianatan memang meninggalkan luka, tetapi luka tidak harus menjadi akhir dari kehidupan. Kadang, luka justru mengajarkan kita siapa yang pantas tinggal dan siapa yang harus dilepaskan. Karena pada akhirnya, cinta bukan hanya tentang siapa yang mengatakan, aku mencintaimu. Cinta adalah tentang siapa yang tetap menjaga kepercayaan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Dan Arga akhirnya menemukan seseorang yang memahami arti itu. Maya, bukan karena Maya datang ketika hidupnya sempurna, tetapi karena Maya memilih untuk tetap tinggal ketika Arga masih belajar menyembuhkan dirinya. Itulah yang membuat Arga percaya sekali lagi, bahwa setelah pengkhianatan, masih ada kesempatan untuk mencintai, masih ada kesempatan untuk bahagia, dan masih ada kehidupan yang jauh lebih indah setelah kita berani meninggalkan orang yang salah.